Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Setren Bangstu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendorong pertumbuhan di pasar yang kompetitif. Poin-poin yang saya akan bahas itu yang pertama strategi pertumbuhan dasar produk. Yang kedua mendapatkan posisi pasar. Yang ketiga mempertahankan posisi pasar. Yang keempat strategi pemasaran siklus hidup produk. Yang pertama itu strategi pertumbuhan pasar produk adalah langkah yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, atau memperbesar pangsa pasar melalui pendekatan terhadap produk dan pasar. Berikut ini adalah empat strategi utama pertumbuhan pasar produk. Nah, strategi utama pertumbuhan pasar produk terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama itu penetrasi pasar, yang kedua pengembangan pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat diversifikasi. Di sini ada penetrasi pasar yang di mana penetrasi pasar ini berfokus untuk meningkatkan penjualan produk yang sudah ada di pasar yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan intensitas komunitas. Strategi yang dapat digunakan dalam penetrasi produk yaitu promosi agresif, peningkatan layanan pelanggan, dan ekspansi distribusi. Yang kedua itu pengembangan pasar dan pengembangan produk, di mana pengembangan pasar itu sendiri berfokus untuk menjual produk yang sudah ada ke pasar baru, bertujuan memperluas jangkauan pasar geografis atau segmen konsumen baru. Sedangkan strategi pengembangan pasar yaitu menargetkan segmen usia, profesi, atau daerah baru. Yang kedua, ekspansi keluar negeri. Yang ketiga, mengubah format atau kemasan produk agar sesuai dengan pasar baru. Yang selanjutnya, pengembangan produk yaitu berfokus pada pembuatan produk baru ke pasar yang sudah ada, bertujuan memenuhi kebutuhan baru pelanggan yang sudah ada. Strategi yang akan digunakan oleh pengembangan produk yaitu menambahkan fitur baru dalam kemasan, inovasi rasa, ukuran, dan kemasan yang menarik. Yang ketiga, mengembangkan teknologi atau layanan tambahan. Yang berikutnya itu diversifikasi, di mana hal ini berfokus menjual produk baru ke pasar yang baru bertujuan untuk membuka peluang bisnis atau mengurangi risiko ketergantungan. Strategi ini digunakan ketika satu perusahaan ingin mengurangi risiko tergantungan pada satu produk. Yang kedua, perusahaan memiliki sumber daya dan keahlian untuk ekspansi ke area bisnis baru. Yang selanjutnya itu pertumbuhan melalui merger dan akuisisi atau M&A adalah strategi ekspansi bisnis dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau mengambil alih perusahaan atas perusahaan lain untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan organik. Perbedaan merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru, sedangkan akuisisi perusahaan besar mengambil alih kepemilikan atas perusahaan lain. Selanjutnya itu pertumbuhan melalui inovasi dan peniru. Strategi ini menggabungkan dua pendekatan berbeda dalam mencapai pertumbuhan, yaitu inovasi dan peniruan, di mana inovasi itu sendiri adalah proses menciptakan dan mengimplementasikan ide baru, produk baru, layanan baru, atau model bisnis yang memberikan nilai tambahan kepada konsumen dan bisnis. Yang kedua itu peniruan adalah strategi meniru produk, model bisnis, atau inovasi perusahaan lain yang sudah terbukti berhasil, lalu menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan lokal mendapatkan posisi pasar. Yang selanjutnya, poin yang kedua itu mendapatkan posisi pasar, di mana mendapatkan posisi pasar berarti menetapkan persepsi produk atau merek di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Hal ini adalah cara membedakan diri di pasar yang kompetitif agar pelanggan dapat memilih kita bukan kompetitor. Strategi yang dapat diambil dalam
dalam posisi pasar yaitu yang pertama identifikasi keunikan merek atau produk. Yang kedua, memahami target pasar. Yang kedua, menentukan posisi yang ingin dicapai, bandingkan dengan kompetitor. Yang selanjutnya, meningkatkan penjualan ke pelanggan saat ini. Strategi ini berfokus pada memaksimalkan nilai dari pelanggan yang sudah ada karena secara umum penjualan pelanggan lama jauh lebih murah dan mudah daripada mencari pelanggan baru. Tujuan strategi ini yaitu mengidentifikasi frekuensi pembelian, meningkatkan nilai pembelian per transaksi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya, menciptakan pasar baru adalah memperkenalkan produk atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya, atau mengubah cara konsumen melihat dan menggunakan sesuatu sehingga terbentuk segmen pasar baru. Ini membuktikan ini bukan hanya membuktikan soal menjual atau menjual ke pelanggan baru, tetapi membentuk kebiasaan, kebutuhan, dan cara konsumsi yang baru. Nah, tujuan strategi itu menghindari persaingan langsung di pasar yang sudah lama. Yang kedua, membutuhkan sumber pendapatan baru dari nol. Yang selanjutnya, memperluas pasar yang ada. Maksudnya itu memperluas pasar berarti meningkatkan jumlah pelanggan atau meningkatkan permintaan dari pasar yang sudah ada, baik melalui ekspansi geografis, segmen baru, atau pendekatan distribusi luar. Strategi ini biasanya lebih aman dibanding menciptakan pasar baru karena perusahaan sudah memahami perilaku konsumen, pelanggan, dan persaingan. Di mana tujuan utama dari strategi ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan pasar yang sama, memaksimalkan pasar di daerah atau segmen yang belum optimal, dan memperluas distribusi untuk meningkatkan volume penjualan. Yang poin ketiga yaitu mempertahankan posisi pasar, di mana mempertahankan posisi pasar adalah upaya melindungi dan mempertahankan tempat yang telah dicapai di benak konsumen dan dalam persaingan pasar, agar tidak tergeser oleh kompetitor lama maupun baru. Jika posisi pasar sudah didapat, tugas selanjutnya itu mempertahankannya secara konsisten melalui kualitas, inovasi, komunikasi, dan layanan. Terutama, tujuan utama dalam mempertahankan posisi pasar yaitu yang pertama mengurangi pergeseran ke merek persaing, yang kedua menjaga loyalitas pelanggan, yang ketiga melindungi pendapatan dan pangsa pasar. Strategi mempertahankan posisi pasar. Yang pertama, inovasi berkelanjutan, seperti melakukan inovasi dalam perubahan merek atau citra rasa, mengembangkan loyalitas pelanggan, di mana perusahaan harus memberi mengembangkan loyalitas dengan pelanggan seperti penjualan ke toko-toko kelontong atau lain memberikan diskon. Yang ketiga, memperbaiki kelemahan internal, di mana perusahaan harus memperbaiki secara terus-menerus jika ada kesalahan dalam produk atau perusahaan yang ada atau perusahaan yang memiliki masalah dalam internal. Segmentasi yang lebih tajam. Yang kelima, memperkuat pengembangan produk. Selanjutnya, strategi pemasaran siklus hidup produk, di mana siklus hidup produk adalah tahapan yang menggambarkan perjalanan produk dari diluncurkan hingga ditarik dari pasar. Setiap tahap memiliki karakteristik pasar, konsumen, dan tantangan berbeda, sehingga strategi pemasaran juga harus disesuaikan. Tahapan-tahapan siklus produk, seperti yang ada di gambar berikut. Yang pertama, tahapan pengenalan atau introduction. Yang kedua, tahapan pertumbuhan atau growth. Yang ketiga, tahapan kematangan atau maturity. Yang terakhir, tahapan penurunan atau decline. Nah, yang pertama itu tahapan pengenalan. Tahapan pengenalan adalah fase awal ketika sebuah produk baru pertama kali diluncurkan ke pasar. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan produk ke target pasar, membangun citra merek, dan mendorong adopsi awal terhadap konsumen. Nah, strateginya yang dapat
Digunakan dalam pemasaran tahap pengenalannya itu kebijakan ekonomi dan ketahanan bisnis. Yang kedua, investasi asing dan ekonomi nasional. Yang ketiga, kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan adalah fase ketika produk mulai dikenal luas di pasar, penjualan meningkat, dan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Permintaan meningkat karena konsumen mulai percaya dan menyukai produk. Tahapan ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, memaksimalkan pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas, dan menghadapi pesaing baru. Sehingga tahap ini membutuhkan strategi pemasaran, yang di mana strategi terhadap pertumbuhan ini yang pertama memperluas distribusi, mempertahankan produk, yang ketiga mempromosi mempromosi fokus pada keunggulan dan testimoni. Yang keempat, penyesuaian harga. Yang kelima, membangun loyalitas. Selanjutnya, tahap kematangan. Tahap kematangan adalah fase ketika pertumbuhan penjualan mulai lambat, pasar sudah cukup jenuh, dan produk sudah dikenal luas. Fokus perusahaan bergeser di ekspansi ke mempertahankan pangsa pasar dan mengelola profitabilitas. Tujuan utama dari tahap ini yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan, memaksimalkan keuntungan dari pasar yang sudah mapan, atau menahan gempuran pesaing dan substitusi produk lain. Nah, strategi yang kita bisa ambil dari tahap kematangan ini yaitu promosi untuk loyalitas, yang kedua event efisiensi operasional, yang ketiga memperluas pasar dan penyesuaian harga. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Tahap penurunan adalah fase ketika penjualan dan keuntungan mulai menurun secara signifikan akibat perubahan tren, teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, atau munculnya produk pengganti. Tahap ini bertujuan untuk mengelola penurunan dengan bijak agar tetap menguntungkan, memutuskan apakah produk akan dipertahankan atau dimodifikasi atau akan dihentikan. Sehingga tahap ini membutuhkan strategi agar tidak terus mengalami penurunan. Yang pertama, pemanenan atau harvesting, harvesting, seperti mengurangi biaya promosi, produk dan distribusi. Yang kedua, penghapusan bertahap atau phasing out. Hentikan secara berlahan produk sambil menghabiskan stok yang tersisa. Yang ketiga, diversifikasi ke produk baru, seperti alihkan promosi dan distribusi ke produk pengganti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.